Halo Kingdom Kids, hari yang luar biasa karena hari ini kakak bersuka cita bisa menyapa kalian semua. Seperti sekarang ini, kakak berada di tempat yang kakak suka, tempat yang alam, di mana kakak bisa melakukan banyak hal kalau di tempat seperti ini. Nah, hari ini kalau kita masih ibadah online, kakak juga bersuka cita bisa menyapa kalian semua. Kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Ayo siapkan diri kalian, tetap tenang, dan kita mau belajar bahwa firman Tuhan itu juga menjadi sumber sukacita dalam hidup kita. Oke? Bulan ini adalah minggu terakhir kita belajar tema Aku Bisa. Ingat ya, Aku Bisa. Dua kata yang sederhana, mudah diingat, tetapi itu memberi dampak yang luar biasa atas hidup kita. Minggu pertama kita belajar tentang aku bisa percaya sama Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Dia sumber pengharapan kita. Dan kita tahu di saat kita itu berharap pada Tuhan, tidak pernah mengecewakan. Kita juga belajar aku berani memilih yang benar. Memilih untuk berkata yang baik, memilih untuk bersikap yang baik, memilih untuk berpikir yang baik, untuk kita berperilaku kepada orang itu juga baik. Kita bisa melakukan itu. Kita juga belajar untuk mengasihi orang lain. Kita bisa berempati kepada orang lain. Kita bisa peduli kepada orang lain. Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, kita pun juga bisa mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang lain. Nah, minggu ini kita mau belajar tema Aku Bisa Bersukacita. Ikuti ya, aku bisa bersukacita. Wow, kalau kita dengar kata bersukacita, gampang-gampang susah ya. Kelihatannya gampang-gampang susah itu Kak. Kalau aku dapat hadiah, aku bisa bersukacita. Kalau aku dapat nilai yang bagus, aku juga bersukacita. Kalau aku dapat sesuatu yang aku inginkan, aku bisa bersukacita Kak. Tetapi bagaimana kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang tidak kalian inginkan? Atau berdoa tapi belum mendapatkan jawaban? Atau sedih ditinggal teman-temannya? Atau mungkin yang sekarang kita bosan di rumah, jadi itu tidak membuat aku bersukacita Kak. Di rumah terus, belum bisa sekolah, mau keluar tidak bisa seperti dulu. Nah, tapi ternyata kita itu bisa memilih untuk tetap bersuka cita sekalipun kondisi itu tidak memungkinkan buat kita. Di Alkitab ada seorang tokoh. Dia ini dahulunya orang yang tidak suka mengikut Tuhan. Kalau ada orang yang ikut Tuhan, pasti diganggu, dibunuh, dianiaya. Tetapi akhirnya dia bertobat, dia menerima Tuhan, dia memberitakan Injil. Suatu saat dia juga sempat mengalami keadaan yang tidak enak, bahkan di penjara, dibuang ke pulau yang tidak enak juga buat dia. Tetapi dia sempat berfirman, memberikan firman Tuhan kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah. Siapa dia? Ya, Saulus yang berubah nama menjadi Paulus. Paulus ini pada saat dia di penjara, dia mengalami kehidupan yang tidak enak karena dia ditangkap memberitakan Injil, dia dianiaya. Dia itu justru menguatkan jemaat di Filipi untuk bersukacita. Aneh ya, harusnya orang Filipi yang menghibur Paulus, tapi ini kebalikannya. Kenapa? Karena Paulus tahu apa yang dia dapatkan, apa yang dia terima, apa yang dia rasakan itu tidak sebanding dengan sukacita yang dari Tuhan. Tidak sebanding dengan kasihnya Tuhan. Dia mengalami Tuhan secara pribadi. Oleh sebab itu dia berkata kepada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa. Ada lagi, Raja Israel kedua. Siapa dia? Ya, Raja Daud. Raja Daud ini raja yang gagah berani, yang dia bisa mengalahkan raksasa Goliat. Tetapi
dia juga pernah mengalami ketakutan. Dia mengalami situasi yang tidak enak. Dia diburu oleh musuhnya. Tetapi yang dilakukan Daud, apakah dia meninggalkan Tuhan? Dia justru memuji Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu sangat baik. Dia tahu bahwa Tuhan yang bisa menolong dia. Dia tidak selalu menyalahkan Tuhan. Bahkan dia memuji Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan itu sangat baik. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kalau Paulus bisa mengatakan firman Tuhan kepada jemaat Filipi, bersukacitalah. Daud sekalipun dalam keadaan yang tidak enak, dia bisa memuji Tuhan, dia bisa mencari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menyalahkan papa mama? Kita mau menyalahkan orang lain? Kita mau marah kepada Tuhan? Padahal Tuhan bilang, bersukacitalah. Ayo, kakak mau ajak kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Dua kata yang juga mudah kita ingat. Bersukacitalah senantiasa. Ini perintah Tuhan. Kapan itu? Setiap saat, setiap waktu, dimanapun, kapanpun kita mau bersukacita. Dan ingat, mungkin di saat kita sedih teman-teman bisa menghibur kita. Orang tua bisa menolong kita. Mungkin saudara bisa membuat kita senang. Tetapi itu hanya sementara. Sukacita yang dari Tuhan itu tidak pernah habis. Bahkan pada saat kita itu percaya sama Tuhan, kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita berbuah, kita juga menghasilkan sukacita dalam hidup kita. Dan itu akan memberkati orang lain. Kalau hidup kita itu penuh dengan sukacita, kita itu dilimpahi dengan ucapan syukur, kita itu bisa memberkati teman-teman kita bisa memberkati orang lain. Jadi walaupun hari ini kalau kita masih di rumah, ingat 2 minggu yang lalu kita belajar tentang memilih yang benar, termasuk sukacita. Kita mau memilih sukacita atau sedih? Kita mau memilih yang baik atau tidak? Kita mau memilih nangis atau tidak? Kita mau memilih bersyukur atau menggerutu? Itu kembali dalam hidup kita. Dan Tuhan, sumber sukacita itu yang ada dalam hidup kita. Pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia tidak hanya menyelamatkan atau menebus dosa kita, tetapi Dia memberikan semua berkat-Nya atas hidup kita, termasuk sukacita. Ingat, iblis itu tidak suka kalau kita bersukacita. Iblis itu suka kalau kita itu menggerutu, menyalahkan Tuhan. Tetapi ingat bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Itu yang membuat kita bersukacita. Sekalipun kita masih di rumah, kita masih sehat loh. Sekalipun itu membosankan, kita masih bisa ibadah online. Kita masih bertemu papa mama. Kita masih bertemu saudara beberapa orang mungkin. Kita masih melakukan banyak hal. Kalau kita melihat di tempat-tempat lain atau orang lain di rumah sakit, banyak mereka yang sakit. Mereka perlu pertolongan. Nah, kalau kita masih di rumah, berarti kita masih bersyukur. Kita masih bersukacita karena kita diberi sehat, kita bisa sekolah online, kita bisa beribadah, kita bertemu orang-orang yang kita sayangi, melakukan banyak hal, dan itu tetap berguna buat hidup kita. Hari ini, kalau kita diingatkan, aku mau bersukacita, aku mau bersyukur, karena Tuhan itu sangat baik. Kemarin Tuhan sudah menolong kita, bulan lalu Tuhan sudah menolong kita, sebelum ibadah online Tuhan sudah menolong kita. Jadi percaya bahwa kedepannya, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, seterusnya, Tuhan itu juga menolong kita, menyertai kita, dan memberikan kita sukacita. Nah, oleh sebab itu adik-adik, ayo, kapan terakhir kalian bersyukur? Kapan terakhir kalian bersukacita? Tuhan bilang,
setiap saat, senantiasa kita bersuka cita. Dalam Mazmur dikatakan, hati yang gembira itu adalah obat yang mujarab. Wow, hati yang gembira, hati yang penuh bersuka cita itu obat buat tubuh kita. Jadi kalau kita bersuka cita, kita senang, tubuh kita itu juga sehat. Kita mau tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, tetapi hati kita juga bersuka cita. Ingat, kita bisa dapatkan itu dari Tuhan Yesus. Oke, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami diingatkan untuk kami bersuka cita Tuhan dalam segala hal, di situasi apapun. Kami mau bersyukur karena Engkau sangat baik Tuhan. Hari-hari ini kalau kami masih di rumah Tuhan, kami bersyukur kami masih diberi sehat. Kami masih melakukan banyak hal. Kami masih bisa memberkati orang lain dengan apa yang kami lakukan. Kami bisa melakukan sesuatu yang mungkin itu tidak pernah kami lakukan Tuhan. Tetapi kami percaya di saat Engkau bersama kami, di saat Engkau menolong kami, Engkau yang memampukan kami, dan kami bisa Tuhan. Kami bisa punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Sekali lagi Tuhan, biarlah kasih-Mu, sukacita-Mu itu melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami itu menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk ibadah online hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih buat hari ini. Dan biarlah sukacita dari Tuhan itu selalu bersama dengan kita semua. Ingat, kita mau memilih bersukacita atau tidak, itu pilihan kita. Tetapi kita juga bisa memilih yang baik, memilih yang benar. Kita bersukacita karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Terima kasih buat hari ini. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online. Dan tetap semangat, sukacita Tuhan itu melimpah atas kehidupan kita. Sampai ketemu minggu depan.